Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dani Wadani, channelnya Tutorial Upskill Project yang mereview berbagai aplikasi Android maupun website yang berguna untuk memudahkan pekerjaan kita meskipun hanya dibuat dengan menggunakan handphone. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan mempraktekkan salah satu aplikasi berbasis web bernama Crossword Lab. Salah satu aplikasi yang bermanfaat untuk latihan pembelajaran dalam membuat teka-teki silang secara daring. Mungkin bagi saya, produk tahun 80-an, permainan teka-teki silang masih sangat populer, terutama untuk melatih dan mengasah ilmu pengetahuan. Namun bagi Anda yang lahir 2000-an mungkin masih terasa asing dengan permainan TTS ini. Secara sederhana, TTS adalah permainan mencari dan menyusun potongan huruf dalam kotak-kotak yang sudah disediakan menjadi kata bermakna dengan bantuan petunjuk kata. Petunjuk kata dapat berupa singkatan, istilah, kata dalam bahasa lain, pengertian, atau yang lainnya. TTS populer di kalangan masyarakat pada saat itu dengan menggunakan media paper atau kertas di koran-koran maupun majalah. Bahkan dibukukan khusus kumpulan TTS. Namun saat ini dengan bantuan aplikasi, TTS dapat dibuat, dicetak dan dibagikan secara digital ke media sosial dan dapat dikerjakan menggunakan handphone. Ada beberapa contoh TTS yang pernah saya buat. Bagaimana, menarik bukan? Supaya tidak panjang lebar menerangkan, langsung saja kita akan melihat dan mempraktekkan bagaimana bentuk dan cara membuat TTS menggunakan Crossword Lab. Namun sebelum mempraktekkan cara membuatnya, jangan lupa subscribe, like, dan beri komentar dan share terlebih dahulu tutorial ini ke teman-teman yang lain supaya tambah manfaat. Langkah pertama untuk membuat TTS di Crossword Lab, kita gunakan mesin pencarian informasi Google di handphone. Masukkan kata Crossword Lab, maka inilah tampilan awal aplikasi. Cukup sederhana dan sangat mudah digunakan. Bagian atas tampilan terdapat fasilitas atau fitur, diantaranya tombol about atau tentang aplikasi. Kita bisa membaca secara lengkap mengenai aplikasi ini, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sering disampaikan. Kita ambil sampel mengenai pertanyaan bagaimana kita dapat menilai hasil TTS. Jawabannya, hasil TTS yang dijawab siswa dapat dibuat menjadi PDF atau hasilnya di-share atau cukup di-screenshot. Pertanyaan lain mengenai kunci jawaban, apakah bisa dibuka? Kunci jawaban dapat kita kunci dan hanya si pembuat TTS yang bisa membukanya. Kemudian fasilitas atau fitur lainnya di Crossword Lab adalah Find a Crossword. Di bagian ini kita dapat menelusuri koleksi TTS kurang lebih 1 juta yang sudah dibuatkan oleh orang lain dan dapat kita gunakan berdasarkan tema atau kelompok. Fasilitas atau fitur selanjutnya dari Crossword Lab adalah login atau sign up. Fasilitas ini dapat kita gunakan apabila ingin mendaftar menjadi anggota.
keuntungan menjadi anggota, Anda akan mendapat beberapa fasilitas yang lebih dibandingkan dengan yang versi free atau bebas. Namun apabila ingin menjadi anggota, harus bayar sekitar 160.000 atau $1 yang dikirim bisa lewat credit card. Apabila belum tertarik menjadi member, kita masih dapat menggunakan versi yang free dengan fasilitas yang lumayan cukup untuk latihan pembelajaran. Selanjutnya, fasilitas membuat TTS. Di fitur ini terdapat 4 kolom atau tabel penting. Yang pertama, kolom judul untuk membedakan nama TTS yang kita buat dengan TTS yang orang lain pernah buat sebelumnya. Kolom kedua, untuk membuat kata kunci dan kata penjelasan. Kolom ketiga, contoh atau preview hasil generate akhir kotak TTS yang kita input di kolom 3. Dan kolom keempat adalah password atau kata kunci supaya orang lain tidak dapat melihat kunci jawaban dari TTS yang kita buat. Apabila ingin melihat bagaimana memasukkan kata kunci dan keterangan di kolom kedua, dapat kita klik contoh soal. Urutan soal TTS dalam kolom ini: pertama, masukkan kata kunci tidak lebih dari 1 kata, kemudian berikan beberapa ketikan spasi supaya pembeda dengan kata keterangan atau penjelasan. Supaya lebih jelas, mari kita buat soal TTS baru dengan menghapus contoh soal. Kita masukkan di kolom judul, contohnya latihan soal sejarah Indonesia. Kemudian masukkan pula kata kunci dan keterangan. Kebetulan saya sudah menyiapkan terlebih dahulu beberapa kata kunci dan penjelasan, sehingga tinggal copy paste. Setelah selesai, kita dapat melihat hasilnya. Kita dapat melihat hasil kotak TTS yang di kolom keempat. Kita dapat memilih kotak TTS yang unik dan menarik. Setelah itu, kita buat kode password TTS supaya orang lain yang mengerjakan tidak dapat melihat kunci jawaban. Untuk settingan, biarkan pada posisi public atau free dan klik save dan end finish. Maka kita dapat melihat hasil akhir TTS yang kita buat menggunakan crossword lab. Kita dapat uji coba setelah terlebih dahulu mengecek apakah settingan kata kunci dan penjelasan sesuai dengan yang kita rancang sebelumnya. Untuk di kata penjelasan, otomatis akan menyesuaikan berdasarkan kata mendatar atau menurun sesuai dengan jumlah kata kunci yang diketik. Apabila sudah selesai dicek kesesuaian, maka langkah selanjutnya adalah mencoba hasil TTS yang kita buat. Apabila belum sesuai, dapat kita edit ulang. Atau kita ingin melihat mode fokus yang hasil TTS-nya nanti muncul full di layar. Selain itu, kita bisa melihat hasil TTS yang kita buat ke bentuk PDF dan dapat di print di paper. Kemudian kita juga dapat melihat kunci jawaban atau kotak TTS yang sudah terisi kata kuncinya. Namun fasilitas ini dapat diakses hanya bagi si pembuat saja. Untuk hasil TTS yang nantinya dibagikan ke orang lain, tentunya tidak dapat melihat fasilitas tersebut. Hanya soal kotak kosong saja yang muncul beserta kata keterangan. Langkah selanjutnya, hasil TTS yang sudah kita cek dapat kita bagikan ke media sosial. Contohnya saya bagikan linknya melalui WA. Untuk uji coba, saya buka link yang di-share lewat handphone yang lain.
Inilah tampilan hasil TTS yang kita buat. Apabila diisi kotaknya maka muncul jawaban sesuai dengan rancangan yang kita buat. Menarik bukan?